Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Namun di berbagai wilayah di Sumatera Selatan masih ditemukan daerah yang mengalami kekurangan persediaan air bersih. Untuk mengatasi kekurangan air bersih, terutama di wilayah pelosok desa, diperlukan pembuatan alat pengolahan air baku sederhana menggunakan sistem filtrasi dengan harapan dapat membantu masyarakat untuk mengolah air kotor menjadi air baku dalam skala kebutuhan rumah tangga. Untuk memudahkan masyarakat, alat tersebut harus mudah dioperasikan dengan bahan yang murah, mudah didapatkan, serta dapat dipindahkan karena memiliki dimensi yang tidak terlalu besar. Seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan, Lembaga Pendidikan Terpadu Nurul Ilmi Banyuasin, dengan membuat alat pengolah air kotor menjadi air baku dan siap untuk diminum. Pengolahan air ini berangkat dari masalah yang dikeluhkan warga sekitar sekolah, termasuk di lingkungan sekolah Nurul Ilmi, di mana selalu kekurangan air bersih untuk mandi, mencuci, bahkan untuk minum. Alat pengolah air bersih ini beroperasi dengan menggunakan filter air semi-auto backwash. Ini dapat dibawa kemanapun karena bentuknya yang kecil dan ringan. Selain itu, teknologinya ramah lingkungan. Dengan alat pengolahan air kotor menjadi air baku dan air siap minum ini, warga di Kabupaten Banyuasin khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya dapat menggunakannya dalam skala rumah tangga. Selain itu, alat ini juga dapat dibuat sendiri dan karena peralatannya mudah didapatkan di sekitar kita. Jadi memang kita di SMK Nurul Ilmi, kami sebagai guru-guru memang punya tuntutan dari kepala sekolah untuk membuat anak-anak lebih kreatif lagi. Nah, salah satunya alat yang dibuat oleh Ananda Nur ini alat filter air semi-auto backwash. Jadi alat ini fungsinya terutama untuk menjernihkan air dan juga alat yang siap minum filternya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kreativitas anak-anak berdasarkan masalah yang ada di lingkungan kami. Seperti itu, Pak. Jadi konsepnya alat yang dibuat Ananda Nur ini konsepnya portable, jadi bisa dibawa kemana saja dan bisa digunakan di mana saja karena power atau suplai daya yang dipakai menggunakan solar panel yang dihubungkan ke aki. Nah, jadi yang penting ada sinar matahari, alat ini bisa digunakan. Untuk saat ini karena alat ini masih tahap pengembangan, jadi alat ini hanya dipakai untuk di lingkungan sekolah saja. Ya, pada waktu kema kemarin alat ini dipakai untuk anak-anak sebagai penghasil air jernih, Pak. Jadi karena posisi kemanya itu airnya kurang steril kan, jadi alat ini dipakai sebagai penjernihnya. Kalau air baku sendiri bisa air sumur, air sungai, seperti itu, Pak. Bisa dipakai, Pak.
Sistem pengolahan air kotor menjadi air bersih dan siap minum ini menggunakan filter air semi auto backwash rancangan siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan LPT Nurul Ilmi Banyuasin. Empat orang siswa Sekolah Menengah Kejuruan LPT Nurul Ilmi Banyuasin, diantaranya Nur Rahmat Dani, Muhammad Raffi Asmi, Iqbal Maulana, dan Alif Hafiz, di bawah bimbingan Rahmat Afriyadi, membuat filter air semi auto backwash portable. Dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan mudah dicari di sekitar kita, mereka membuat sistem pengolahan air kotor menjadi air baku, bahkan siap untuk diminum. Jadi karya inovasi kami water treatment ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk alat menjernihkan air dan juga membuat air jadi siap minum. Yang pertama, fungsi pertama, di sini ada air baku atau air yang sangat kotor, yang sangat keruh. Di sini kami akan mencoba untuk menjernihkan air baku tersebut menjadi air yang bersih. Nah, di sini ada air baku. Yang pertama harus kita lakukan adalah menyalakan ampernya. Kedua, yang harus dilakukan adalah membuka keran pompanya, lalu menghidupkan saklarnya. Dan air yang baku tadi akan masuk ke dalam semi auto backwash. Setelah air masuk ke dalam semi auto backwash, nanti air tersebut akan dijernihkan atau disteril oleh mesin semi auto backwash tersebut. Dan air tersebut akan muncul di dalam pompa air bersih. Nah, proses penjernihan air dari air baku menjadi air bersih dan siap minum ini kurang lebih waktunya sangat cepat ya. Apalagi air yang siap minum, air yang bersih. Dia akan otomatis setelah masuk ke housing filter, dia akan otomatis keluar dari mesin pompa air bersih. Selain air bersih, di sini juga mesinnya bisa membuat air menjadi siap minum. Nah, untuk air siap minum, dia melalui mesin UV sterilizer. Jadi ditambahin mesin UV sterilizer. Nah, di sini terdapat ada 3 tabung, ada alkali filter, mineral clean water, dan pre-post carbon. Di sini terdapat mutiara-mutiara untuk mensterilkan air, untuk membunuh bakteri. Jadi air yang setelah masuk ke housing filter, kalau di air siap minum dia akan masuk ke UV sterilizer. Lalu akan muncul atau ini lewat pompa air siap minum. Nah, jadi air yang tadi bisa langsung kita minum, bisa langsung dikonsumsi.
Airnya menjadi bersih, tanpa bakteri, dan bisa dikonsumsi oleh banyak masyarakat. Alat pengolah air ini dapat digunakan dimanapun dan kondisi apapun karena bentuknya yang portable. Sementara daya listriknya menggunakan panel surya dihubungkan dengan baterai. Berbagai kendala banyak dihadapi dalam menciptakan alat ini, terutama material yang digunakan untuk mensterilisasi air kotor menjadi air baku yang dapat digunakan dan diminum langsung. Lebih penting lagi penelitian di laboratorium, apakah air yang sudah melewati proses penjernihan ini dapat digunakan, bahkan diminum langsung. Lembaga Pendidikan Terpadu Nurul Ilmi Banyuasin, terutama para siswa sekolah menengah kejuruan, sudah banyak menciptakan beberapa teknologi yang dapat digunakan masyarakat banyak. Kepala Sekolah LPT Nurul Ilmi, Ariyanti Ferianti menceritakan, siswanya selalu dibimbing dan dibina untuk kreatif dan inovatif. Selain itu, para siswa juga diajari untuk peka dengan lingkungan sekitar sekolah dan di rumah, sehingga dapat tercipta inovasi pendidikan yang dapat digunakan oleh masyarakat banyak. Di Nurul Ilmi, Pak, alhamdulillah. Sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan siswa kita banyak yang sesuai dengan program dari SMK Nurul Ilmi. Tapi karena kita di sini ada dua kompetensi keahlian, perbankan syariah dan teknik komputer jaringan, maka pembelajaran biar selaras dengan pembelajarannya, maka dikaitkan dengan kompetensi yang ada. Jadi kreativitas anak disesuaikan dengan kompetensi yang mereka miliki. Salah satunya misalnya di teknik komputer jaringan, bahwasanya anak didik kita mengikuti dari hasil pembelajaran mereka bisa berkreativitas mengikuti kegiatan-kegiatan SMK, salah satunya kreativitas dan inovasi mereka di bidang water treatment. Alhamdulillah, Pak, dengan ikut lomba kreativitas dan inovasi tingkat SMK se-Sumatera Selatan, untuk SMK Nurul Ilmi pertama kali di tahun 2021 menjuarai Harapan 2, bidang lombanya di water treatment.
di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Di tahun 2022 alhamdulillah meningkat, di cabang lombanya tetap sama di water treatment, tetapi menjuarai juara 2 dilaksanakan di Muara Enim sama tingkat SMK se-Sumatera Selatan, dan alhamdulillah 2023 kita kembali meningkat lagi menjuarai juara 1 untuk cabang lomba di water treatmentnya. Tapi hasil dari water treatment ini bukan hanya penjernih air, tetapi kita kolaborasikan penjernih air dan langsung bisa diminum. Alat pengolahan air bersih filter air semi auto backwash buatan siswa LPT Nurul Ilmi ini sudah diikutsertakan dalam lomba teknologi tingkat sekolah menengah kejuruan se-Sumatera Selatan pada tahun 2023 dan mendapat juara pertama. Dengan telah ditemukannya alat pengolahan air bersih filter air semi auto backwash ini, diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat banyak, terutama di Kabupaten Banyuasin dan Sumatera Selatan pada umumnya.